Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita ketemu dengan orang yang merasa paling tahu, paling sok tahu, dan ngerasa paling benar mengenai suatu hal, padahal sebenarnya kita tahu bahwa orang itu tuh bukan ahli atau bukan pakar di bidang tersebut. Atau mungkin kita juga pernah ketemu dengan seorang pasien yang mendiagnosa penyakitnya sendiri dan ia menolak saran dari dokter atau seorang spesialis. Atau mungkin ada juga seorang tukang bangunan yang begitu kekeh, begitu ngotot, seolah-olah ia merasa paling tahu mengenai struktur bangunan dibanding seorang ahli di bidang teknik sipil. Fenomena tersebut menjadi sesuatu yang unik dan menarik yang dibahas oleh seorang penulis Amerika bernama Tom Nichols dalam bukunya yang berjudul The Death of Expertise atau Matinya Kepakaran. Secara garis besar, buku ini membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat modern, di mana banyak sekali orang yang menentang terhadap otoritas dan keahlian, yang padahal keahlian atau otoritas tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Tom Nichols dalam buku ini menguraikan tentang bagaimana tren ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat, apa penyebabnya, dan apa dampaknya jika masyarakat sudah tidak percaya lagi pada kepakaran atau keahlian. Di bagian pertama buku ini, Tom Nichols membahas tentang erosi kepercayaan terhadap kepakaran. Ia punya argumen bahwa masyarakat kita saat ini ada banyak sekali yang lebih mudah percaya pada pakar abal-abal atau mungkin lebih percaya pada orang yang bukan pakar dan tidak merujuknya langsung pada seorang pakar. Misalnya di masyarakat kita ketika ada orang sakit, yang pertama dilakukan adalah bukan membawanya ke dokter atau ke spesialis, tetapi malah ke pengobatan alternatif terlebih dahulu, atau bahkan ke seorang dukun yang keilmuannya tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa teruji secara ilmiah dan empiris. Atau dalam contoh lain, ada banyak sekali masyarakat kita yang lebih percaya pada ucapan atau pendapat tokoh masyarakat, pada selebriti, atau mungkin pada tokoh agama, dan menjadikan mereka sebagai rujukan untuk bertanya tentang fatwa hukum agama, untuk bertanya boleh tidaknya melakukan vaksinasi, atau bahkan untuk bertanya tentang pilihan politik. Hal ini juga yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa banyak sekali selebriti dan influencer yang sangat laku di endorse produk atau jasa, karena mungkin mereka lebih percaya mereka dibandingkan pendapat dari seorang ahli gizi, ahli kecantikan, atau mungkin ahli agama. Di sisi lain, Nicole juga menjelaskan bahwa saat ini ada banyak sekali orang yang mudah percaya dan berpikir bahwa mereka punya pendapat yang setara atau bahkan lebih baik daripada seorang ahli. Dengan kemudahan akses internet, saat ini ada banyak sekali orang yang mudah percaya bahwa mereka bisa memahami hal-hal yang kompleks hanya berdasarkan pencarian informasi di internet, di sosial media, atau mengikuti diskusi-diskusi di forum online. Hal ini menjadi penyebab kenapa kepercayaan orang terhadap ahli, baik itu ahli ilmu pengetahuan, ahli kedokteran, ahli agama, ahli politik, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dan sangat drastis. Sebagai contoh, baru-baru ini kita dengar di berita ada seorang dokter abal-abal yang mengaku ahli di bidang kecantikan. Ia mendirikan sebuah klinik, ia bahkan berani melakukan treatment kepada banyak sekali orang yang datang ke kliniknya dengan berbagai masalah rambut, masalah kulit, perawatan, dan sebagainya. Tetapi setelah ditelusuri, ia cuma seorang sarjana peternakan yang bahkan tidak punya latar belakang pendidikan di bidang medis atau kecantikan. Atau ada juga orang yang bekerja sebagai reseller obat diet, suplemen kesehatan, obat herbal, yang hanya berdasarkan profesi mereka berjualan obat, mereka berani melakukan diagnosa terhadap seorang pasien. Mereka berani menentukan seorang pasien punya penyakit apa dan obatnya apa, tanpa melakukan pertimbangan pada faktor-faktor lain sebagaimana dilakukan oleh seorang dokter atau spesialis ketika mereka melakukan diagnosa terhadap seorang pasien. Penyebab dari fenomena ini menurut Nicole adalah adanya kondisi psikologis yang bernama Dunning-Kruger Effect. Teori ini bilang bahwa ketika seseorang baru mempelajari sesuatu, ia akan punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri itu akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Terutama ketika ia menyadari bahwa kemampuan yang ia miliki belumlah seberapa, ketika ia menyadari bahwa ada banyak orang lain yang jauh lebih ahli di bidang tersebut atau lebih expert di bidang tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin ia bertambah wawasannya, pengetahuannya, pengalamannya, maka kepercayaan diri itu akan kembali meningkat, sehingga akhirnya ia menjadi seorang pakar. Dan ketika ia sudah menjadi seorang pakar, maka ia akan punya kepercayaan diri yang tinggi, sebagaimana tingginya ketika ia pertama kali belajar keahlian tersebut.
Mungkin sebagai contoh ketika kita melihat seorang anak kecil yang belajar karate, mereka suka punya keinginan untuk memamerkan keahliannya di depan orang dewasa. Tapi ketika mereka nyadar bahwa keahlian karatenya dia itu belum seberapa dan masih ada banyak orang yang belum bisa dikalahkan oleh keahlian itu, maka kepercayaan diri itu akan kembali turun. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika anak itu rajin berlatih, rajin mengikuti ujian kenaikan tingkat sampai akhirnya mahir di bidang karate, maka anak itu akan kembali memiliki kepercayaan diri yang sama tingginya seperti di awal. Di buku ini, Tom Nicol berpendapat bahwa munculnya orang-orang yang tidak percaya pada kepakaran dan juga munculnya orang-orang yang mudah merasa sebagai pakar itu tidak lepas dari peran teknologi dan media sosial. Kehadiran internet mempermudah dalam melakukan penyebaran informasi, tetapi sekaligus mempermudah dalam melakukan penyebaran informasi yang salah dan teori-teori konspirasi. Banyak orang merasa punya hak untuk berbicara kapanpun dan dimanapun, sekalipun pendapatnya itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan atau data yang valid. Nicol menyebutnya dengan sebutan bias konfirmasi atau kecenderungan yang dimiliki seseorang untuk hanya menerima berita atau informasi yang mendukung apa yang mereka percayai. Lalu kemudian internet ini menjadi sebuah ruangan yang menyuburkan bias konfirmasi tersebut. Ada banyak platform di internet ini, baik itu media sosial, website, ataupun aplikasi yang terpasang di handphone kita, itu hanya menyajikan berita dan informasi yang sesuai dengan minat kita atau yang hanya mendukung kepercayaan kita. Misalnya ketika seseorang yang sangat pro terhadap pemerintah, maka ia hanya akan mengikuti media-media atau membaca informasi-informasi yang memang hanya pro terhadap pemerintah. Dan begitupun dengan orang yang sangat kontra terhadap pemerintah, maka ia hanya akan mengikuti informasi-informasi yang disajikan oleh media-media yang selalu oposisi terhadap pemerintah. Di buku ini Nicol juga menyoroti tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di sekolah atau di perguruan tinggi itu seringkali gagal dalam mengajarkan bagaimana cara berpikir kritis dan menghargai proses belajar dari sumber-sumber yang kredibel. Menurut Nicol, saat ini ada banyak sekali perguruan tinggi, universitas yang menempatkan dirinya sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Mereka memperlakukan mahasiswa sebagai customer, bukan sebagai mahasiswa yang sedang memperdalam suatu keilmuan atau keahlian. Misalnya, ada banyak kampus saat ini yang ketika mereka mempromosikan dirinya kepada para calon mahasiswa, mereka lebih sibuk mempromosikan tentang fasilitas yang ada di kampus, tentang asrama yang nyaman, tentang sarana olahraga, atau tentang acara perpisahan yang mewah. Pendekatan yang seperti ini menurut Nicol merupakan upaya kampus untuk memuaskan pelanggannya. Tambah lagi dengan kondisi pembelajaran di ruangan kelas yang menurut Nicol saat ini mengalami penurunan kualitas. Saat ini ada banyak sekali guru dan dosen yang mengobral nilai kepada mahasiswa atau kepada murid-muridnya. Untuk mendapatkan nilai A atau B+ saat ini bukanlah sesuatu yang sulit, sebagaimana sulitnya orang-orang dulu ketika mereka berjuang untuk mendapatkan nilai B+ atau A. Termasuk pemberian materi dan tugas belajar yang terlalu ringan dan terlalu rendahnya standar yang diterapkan oleh universitas untuk seseorang yang ingin lulus dari suatu program di universitas tersebut. Akibatnya ada banyak sekali lulusan dari universitas yang tersebar di masyarakat, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki keilmuan yang ideal. Akan tetapi, gara-gara ada legitimasi dari universitas, mereka menjadi orang-orang yang merasa berhak untuk mengaku ahli atau mengaku pakar di tengah-tengah masyarakat. Konsekuensi dari penolakan terhadap kepakaran ini akan membawa dampak yang sangat serius. Misalnya ketika pemerintah sudah tidak melibatkan pakar dalam pengambilan atau pembuatan suatu kebijakan, maka pemerintah akan punya potensi melakukan kesalahan ketika mereka menangani suatu masalah. Karena bisa jadi kebijakan yang dilakukan itu diambil hanya berdasarkan opini yang populer, bukan berdasarkan fakta ilmiah. Sebagai contoh, hanya karena minyak sawit merupakan sesuatu yang secara ekonomi menjanjikan, tetapi bukan berarti melakukan penebangan hutan dan menggantinya menjadi lahan sawit itu merupakan sesuatu yang bijak. Karenanya butuh pakar untuk menangani kebijakan tersebut. Apalagi untuk isu-isu yang sangat kompleks, misalnya dalam menangani pandemi, dalam menangani perubahan iklim global, dalam human trafficking atau lain sebagainya. Dalam contoh nyata, di tahun 1990-an ada sekelompok orang yang percaya bahwa sebenarnya yang menyebabkan AIDS itu bukan HIV.
Mereka menyangkal pendapat para ahli di bidang kesehatan dan mereka sama sekali tidak percaya dengan pendapat itu. Nah, barangkali hal itu menjadi sesuatu yang ya sudah selesai begitu saja. Tetapi menjadi masalah ketika hal ini berhasil menarik perhatian Presiden Afrika Selatan pada saat itu yang ikut-ikutan percaya pada klaim bahwa HIV bukanlah penyebab dari AIDS. Gara-gara salah kaprah inilah Presiden Afrika Selatan bikin kebijakan yang menolak semua bantuan vaksin dan obat-obatan untuk melawan AIDS di negaranya. Akibatnya, sekitar 300.000 orang meninggal dunia gara-gara penyakit AIDS dan lebih dari 35.000 bayi lahir dengan kondisi HIV positif yang seharusnya infeksinya bisa dihindari jika seandainya pemerintah pada saat itu mengambil kebijakan yang tepat dan melibatkan ahli dalam pengambilan keputusan tersebut. Di bagian lain buku ini, Tom Nicol juga memaparkan bahwa fenomena besar ini muncul tidak semata-mata karena kesalahan masyarakat awam saja. Akan tetapi ada juga pihak-pihak yang seharusnya memberikan pencerahan justru malah memperburuk keadaan. Misalnya para jurnalis, para pelaku media, para pengajar di kampus, atau bahkan para pakar itu sendiri yang kadang memiliki andil dalam memperburuk matinya kepakaran. Sebagai contoh, ada jurnalis yang mengarang fakta supaya berita yang ia sampaikan menjadi lebih menarik di mata pembaca. Kita bisa lihat ada banyak sekali jurnalis yang menulis berita tentang krisis di Palestina. Tujuannya itu bukan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi dengan tujuan untuk menggiring masyarakat pada opini tertentu. Atau dalam hal lain, ada peneliti yang sembarang melakukan pengutipan jurnal, sembarang dalam melakukan riset, ada dokter yang sembarang memberikan obat, atau mungkin ahli agama yang sembarang memberikan fatwa. Bahkan menariknya, di buku ini, Tom Nicol ini mengakui bahwa ia sebagai profesor di universitas juga pernah melakukan kesalahan dan menyalahgunakan posisi kepakarannya. Ia mengaku bahwa ia memiliki ego sebagai pakar, selalu ingin menjawab setiap pertanyaan yang masuk, padahal bisa jadi ia tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Karenanya saya melihat bahwa buku yang ditulis Tom Nicol ini merupakan sebuah pertaubatannya Tom Nicol. Ia ingin mengatakan bahwa pakar pun bisa melakukan kesalahan. Ia ingin mengajak semua orang termasuk para pakar untuk bisa memposisikan dirinya dengan baik. Setelah saya membaca buku ini, saya ingat ada satu ayat dalam surat An-Nahl ayat 43 yang bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu mengenai suatu hal, maka tanya pada ahlinya. Nah, ayat ini pendek, tetapi maknanya bisa menjawab permasalahan atau fenomena yang dibahas di bukunya Tom Nicol ini. Cuman yang menjadi masalah adalah banyak dari kita yang sulit membedakan siapa pakar dan siapa bukan. Sebagai contoh, ketika ada orang sakit perut, ia merasa cukup dengan berkonsultasi ke dokter. Padahal ketika sakit perut itu ditangani oleh seorang dokter, dokter pun memiliki kepakaran yang beragam. Bisa jadi si sakit perut itu lebih pas ditangani oleh dokter penyakit dalam, atau mungkin dokter spesialis obgyn, atau mungkin dokter bedah, atau mungkin jangan-jangan sama psikiater, karena sakit perutnya ini muncul karena depresi atau stres misalnya. Atau dalam contoh lain, kita seringkali berasumsi bahwa semua urusan agama bisa ditanyakan kepada ustadz. Padahal kalau kita petakan secara lebih luas, keilmuan agama itu ada banyak juga kepakarannya. Sebagai contoh misalnya di Indonesia kita mengenal ulama tafsir bernama Quraisy Shihab. Ia seorang pakar di bidang tafsir Al-Quran. Sangat mungkin ia juga tahu tentang fikih, tentang tasawuf, tapi kepakarannya dia di bidang tafsir Quran. Hal kedua yang saya ingat setelah membaca buku ini adalah saya ingat sebuah kitab namanya Kitab Ta'limut Ta'alim. Biasanya dipelajari oleh para santri di pesantren. Kitab ini membahas tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan ilmu, etika menjadi pelajar, etika bersikap di depan guru, etika memperlakukan guru, bahkan memilih teman dalam belajar. Saya ngerasa kitab Ta'limut Ta'alim ini punya relevansi dengan buku atau fenomena yang dibahas oleh Tom Nicol dalam bukunya. Karena dalam buku Matinya Kepakaran ini, Tom Nicol menyampaikan asumsinya bahwa bisa jadi penyebab orang Amerika tidak menghargai kepakaran karena ada banyak orang yang ketika mempelajari suatu ilmu, mereka tidak menghargai pakarnya. Ada banyak mahasiswa di kampus Amerika yang menurut Tom Nicol itu merasa pendapatnya setara dengan profesor.
bisa seenaknya mendebat profesor, punya sinisme yang negatif terhadap kepakaran seorang profesor. Seorang guru, profesor, atau pakar memang sangat mungkin melakukan kesalahan dalam penelitiannya, pengkajiannya, atau teori-teori yang disampaikannya. Tapi kehilangan etika dari seorang pembelajar terhadap pakarnya itu merupakan satu kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang, termasuk oleh orang-orang yang dipaparkan oleh Tom Nicol dalam buku ini. Buku Matinya Kepakaran merupakan buku yang sangat bagus, bahkan saya sangat merekomendasikan untuk dibaca, karena buku ini mengajak kita untuk menghargai kepakaran, menjadi lebih kritis, dan mengajak kita untuk terus mau belajar. Dunia kita hari ini sangatlah kompleks dan makin kompleks karenanya kita membutuhkan para pakar untuk mengatasi kekompleksan ini. Saya kira itu pengalaman saya dalam membaca buku Matinya Kepakaran dari Tom Nicol. Jika kamu punya pendapat mengenai buku ini atau fenomena ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.